Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kedua, presentasi dari tugas sebelumnya. Pertemuan pertama, Arsana, silakan dimulai ya. Yang lainnya bersiap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menjelaskan tentang tugas kemarin yang sudah di-share sama Bu Minar di grup. Foto pertama ialah foto Stadion Santiago Bernabeu yang ada di Spanyol, di Madrid. Fotografernya bernama Jose Andres Lopez. Deskripsi sedikit panorama, setting kamera Canon EOS 500D, Rebel T1i Kis 10.3. Sumbernya di sini ya. Ini bisa dipencet juga. Komentar saya, foto ini diambil ketika adanya pertandingan sepak bola yang berlangsung pada malam hari. Nampak foto tersebut berfokus pada bentuk bangunan dan laporan yang menjadikan sebagai objek point of interest dan pencahayaan yang tepat karena situasi pertandingan pada malam hari membuat gambar bisa terlihat sempurna. Foto kedua ialah foto seorang pemain sepak bola juga yang bernama Mario Mandzukic ya. Di sini judulnya ialah UEFA Champions League. Fotografernya Tania Delgado Fotografia. Deskripsi UCL Final Match 2014. Di sini setting kameranya ialah Canon EOS 7D. Di sini juga sudah saya terterakan sumber, nanti teman-teman bisa cek sendiri. Sementara itu komentar saya tentang foto tersebut ini ialah gambar tersebut secara visual diambil dari sudut angle bagian samping dengan memiliki point of interest yaitu foto seorang pemain sepak bola sedang berjalan kaki dengan latar tempat yang ramai. Di sini tempatnya yaitu dalam stadion yang sangat ramai, tetapi yang menjadi objek foto adalah pemain ini yaitu Mario Mandzukic. Jadinya yang di selain orang ini yaitu tidak terlihat atau bisa dibilang ngeblur. Foto ketiga ini adalah bola resmi ya, bola resmi yang digunakan untuk pertandingan sepak bola di Kiev di tahun 2018. Ini tulisan Kiev ini menunjukkan juga adalah latar tempat terjadinya sepak bola atau kota yang dituju untuk melaksanakan pertandingan tersebut. Fotografer Ivan River bola yang digunakan untuk pertandingan UCL. Di sini tidak ada settingan kamera. Sumbernya sudah saya cantumkan juga. Di dalam foto tersebut sudah sangat jelas bahwa fotografer ingin menunjukkan bahwa bola tersebut yang akan digunakan untuk pertandingan UCL yang berada di Kiev sekaligus menjadi point of interest. Foto keempat, kota yang malam hari ya. Night City, fotografer bernama Alan. Deskripsi mengabadikan momen saat berjalan malam hari di kota. Setting kamera Leica kamera Leica M10. Sumbernya sudah saya terangkan juga di sini, sudah saya cantumkan. Komentar saya mengenai gambar tersebut, ya menurut pendapat saya, foto di atas sudah dapat menggambarkan suasana kota malam hari. Akan tetapi, jika diperhatikan secara teliti, ada beberapa bagian yang tidak terkena cahaya atau gelap. Bisa dilihat, jadinya ada yang tidak terkena cahaya atau gelap, jadinya ya 50-50 lah pencahayaannya. Namun ini bisa diatur dengan cara menaikkan lighting kamera atau berpindah posisi agar foto lebih terang. Jadinya bisa berpindah posisi untuk posisi atau tempat yang sedikit sepi atau ramai sehingga bisa lebih jelas atau menaikkan aturan kamera yaitu lensa pencahayaan agar fotonya menjadi lebih jelas juga. Foto kelima adalah penduduk pantai yaitu nelayan. Judul nelayan fotografer Haris masyarakat pesisir pantai yang hendak berlaut. Jadinya ini tuh masyarakat yang akan hendak melaut
sebelum itu ya ngobrol-ngobrol dulu. Di sini sumber sudah saya cantumkan juga. Teman-teman nanti kalau mau minta bisa saya kirim ke grup. Komentar, menurut saya respon visual dari gambar tersebut sudah cukup bagus. Tapi jika warnanya tidak hitam putih, melainkan berwarna akan lebih indah dilihat, dan dari segi angle foto dan posisi pengambilan gambar sudah cukup bagus. Foto keenam ini ada di daerah kota, yaitu kota Milan yang ada di Eropa. Fotografer Andrew Milligan Sumo, keindahan kota Milan, Panasonic DMC PZ3. Sumbernya sudah saya cantumkan juga. Komentar. Menurut opini saya, sudut keindahan kota Milan memang sangat bagus. Ya, saya emang jujur saja, keindahan kota Milan memang sangat bagus. Terlebih lagi, fotografer dapat menggabungkan bagian gelap dan bagian terang dalam satu objek foto. Jadinya ada foto yang gelap dan ada foto yang bagian yang terang di dalam satu objek foto. Di lain sisi, penempatan posisi dalam mengabadikan suatu objek sudah cukup bagus. Foto ketujuh yaitu kuntung kembang kertas yang difoto oleh Rahmat Ari. Mekarnya sekuntum kembang kertas, setting kameranya tidak ada. Sumber sudah saya cantumkan juga di 500px.com. Pendapat saya mengenai gambar tersebut adalah memilih respon visual yang baik, pencahayaan yang baik, serta fotografer dapat mengungkapkan karyanya lewat foto tersebut, dan gambar bunga ini memiliki point of interest serta warna objek bunga yang mendukung. Tampak sangat selaras sekali dengan apa namanya yang ada di dunia nyata, visual nyatanya, yaitu sekuntum kembang kertas yang sangat bagus. Foto ke-8 adalah merupakan kayak siluet ya, siluet seorang pengendara yang menaiki kuda yang ada di sebuah pantai Parangtritis, yaitu di Yogyakarta. Judul Horse Riding on the Beach at Parangtritis Beach, Yogyakarta. Deskripsi seorang wisatawan sedang berjalan santai di Yogyakarta, atau tepatnya di pantai Yogyakarta. Sumbernya juga sudah saya cantumkan di tps.com. Gambar respon visual yang dihasilkan oleh gambar ini sebenarnya sudah terlihat bagus. Hanya saja jika dipandang dari angle samping atau belakang hanya terlihat kurang jelas dan terlihat siluet bayangannya. Tapi pemotret bisa mengatur cahaya dan angle posisi yang memotret objek tersebut. Jadinya jika tidak memakai siluet atau difoto dari depan, dari samping, tapi dengan aturan kamera yang tepat mungkin hasilnya sudah lebih baik. Tapi ini sudah menurut saya sudah sangat bagus ya. Terus nomor foto ke-9 adalah ini juga di kota Milan, tepatnya kayak di gereja. Masyarakat menyebut di sana itu Gereja della Madonnina yang ada di Milan. Fotografer MT Fabo, suasana gereja pada malam hari. Setting kameranya tidak ada, sumbernya dari twitter.com. Saya kemarin nyari. Menurut saya respon visual yang ditampilkan sudah baik. Tapi jika ingin memotret, saya sarankan agar menaikkan lighting dan penempatan posisi yang tepat agar semua objek dapat terlihat jelas oleh audiens. Ini sudah sangat jelas atau terlihat oleh orang-orang yang melihat, tetapi jika begini saja yang terlihat hanya sebuah bangunan gereja dengan lampu. Lebih bisa dengan menaikkan lighting kamera atau posisi juga bisa memperbagus foto ini, atau pagi hari atau siang hari ya. Jadinya lebih jelas lagi. Itu pendapat saya. Yang foto ke-10 ini adalah seorang anak yang memfoto dalam keadaan HP terbalik. Ini juga dipengaruhi oleh air ya. Air ini kan di pantai, jadinya kayak terbalik, posisinya terbalik. Padahal ya yang asli itu yang bawah sini. Judul mirror atau cermin. Prio Sulsan Hadi ini yang memfoto berbicara tetapi dengan posisi terbalik. Kameranya tidak ada, sumbernya dari TPS 500px.com, punyanya Prio Sulsan Hadi. Komentar saya,
pendapat saya mengenai foto tersebut, yaitu respon visual yang dihasilkan cukup unik dengan berbicara dengan normal, tetapi jika dilihat secara teliti tampak terbalik dengan yang aslinya. Itu karena latar tempat yang didukung oleh air yang dapat merubah posisi asli seseorang. Jadi bisa teman-teman melihat dengan jelas ya, ini yang asli itu di sini, ini hanya bayangannya atau tampak kebalikannya. Merubah posisi asli seseorang itu karena latar tempat yang didukung oleh air yang dapat merubah posisi asli seseorang, dan fotografer dapat memotret hasilnya dengan posisi yang jelas dan baik. Penggunaan kamera yang tepat juga mendukung terciptanya gambar seperti tersebut. Sekian dari saya. Jika saya ada kata yang kurang pantas, saya meminta maaf. Saya juga meminta saran dan koreksi dari teman-teman, dari Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi ada wabarakatuh. lainnya ada kesempatan ya. Ini yang foto yang nelayan tadi ya. Foto nelayan tadi biasanya memang kalau menceritakan tentang garis kemiskinan ya ekonomi ke bawah biasanya pakai hitam putih itu biasanya. Tapi sebenarnya bebas juga. Jadi ada kayak gambaran di foto itu bisa menceritakan oh ini tempat yang menengah ke bawah biasanya diidentikan dengan warna hitam putih. Kemudian kayak foto siluet tadi orang berkuda ada bayangannya di air. Itu juga biasanya pengaturan dari white balance-nya ya. Jadi mana dominan warna yang mau dimunculkan. Kemudian yang terakhir ya, foto yang terakhir itu tadi bayangannya dibalik. Nah, itu udah mulai kalian bisa mulai biasanya bayangannya yang di bawah ditonjolkan sebagai keindahan alam ya yang berkuda tadi kan ada bayangannya. Itu yang biasa. Tapi kalau kalian mau benar ini sudah ada kayak bikin karya yang tidak biasa, maka muncul bayangannya dibalik. Itu biasanya ada pesan khusus ya. Karena contohnya mirror tapi yang dikedepankan yang kok dibalik atasnya. Kenapa? Ada pesan moral apa di situ? Tuh. Mungkin juga kalau mungkin kalian nambah ide kreatif, mirrornya, bayangannya, tadi kan gerakannya sama ya antara asli sama bayangan. Kalau kalian mungkin pakai tema munafik gitu ya. Jadi yang di mirror gerakannya beda, yang aslinya beda. Itu juga kalian bisa jadikan kreasi. Nah, caranya bisa mengkreasikan mirror-mirror ide itu kan dari ide yang sudah ada mirror, yang asli sama bayangan sama, kalian kreasikan. Nah, kenapa kalian harus punya referensi? Kemudian masalah bola ya, bola tadi stadion bola sama bola itu dia stadionnya mungkin nggak tahu kita di mana, tapi dengan adanya bola dengan tulisan event apa di situ, maka kayaknya bola aja ya, bola sama lapangan. Tapi bola itu memberikan informasi gitu loh. Jadi bola yang hanya gitu aja itu bisa menceritakan suasana. Dan kalian tahu juga ya pemain-pemain bola yang ekspresinya mampu ditangkap oleh para fotografer, ya itu bisa menggambarkan bagaimana para pemain bola itu berjuang, ya nanti pemain bolanya bisa famous, terus kemudian tantangan pada saat event bola itu kayak apa, itu foto itu bisa menceritakan semuanya. Itu aja singkat aja. Mungkin kalau ada kemudian gambaran-gambaran malam ya, biasanya malam sebenarnya nggak terlalu gelap ya. Tadi gambar gereja itu selain bangunannya dijadikan gelap. Ini kayaknya nanti kalau kita berusaha pakai HP, jadi Photoshop kalian juga harus expert ya. Nanti akan saya sisipkan beberapa kirim materi-materi downloadan dari YouTube yang saya rekomendasikan. Kita juga harus expert di Photoshop. Oke, itu aja. Biar cepat next ya. Ya Berikutnya Bu, siapa? terima kasih. Checklist ang ini. Ini, checklist yun. Checklist ini. Checklist ini. Tulisan mak ini. Tunggu checklist. Checklist. Sana iPod A adalah Bu, ini sudah dimulai, tak Bu?
Sudah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, Mapel Desain Grafis Percetakan, bab 1 Fotografi, mengenai analisis sebuah foto. Nah, foto yang pertama yaitu memiliki judul Stop at the Canal dengan fotografer Frederick Kramer, sedangkan kamera dan setting fotografer tidak menyertakan. Untuk URL, kalian bisa mensalin link yang sudah tertera di PPT saya. Catatan dari saya untuk foto tersebut yaitu, menurut saya, gambar di samping sangatlah menggambarkan negara Belanda suasana dahulu, karena color grading didominasi warna coklat atau vintage. Untuk komposisi gambar, di samping terlalu ramai. Hal tersebut dapat diatasi dengan memotret saat satu kapal melintas di tengah sungai, sehingga audiens dapat menikmati keindahan kapal melintas di sungai yang dikelilingi oleh bangunan. Untuk yang gambar kedua, judulnya yaitu LP M8 Candle. Fotografer Leonard Thompson, kameranya Nikon D700, dan untuk URL kalian bisa salin di yang tertera. Catatan dari saya untuk gambar tersebut yaitu gambar di samping menggunakan teknik light painting, yaitu salah satu kreasi foto yang memanfaatkan lampu berbentuk tongkat dan shutter speed lambat, sehingga kamera dapat merekam jejak cahaya. Menurut saya, gambar di samping akan lebih bagus jika di sekitar bunga pencahayaannya dikurangi, sehingga audiens dapat terfokus ke objek utama, yaitu bunga. Aperture dari gambar di samping yaitu f/8,0, shutter speed-nya 1/56, focal length-nya 18,0 mm, dan ISO-nya 800. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ini adalah gambar dengan judul Flower at School. Karya saya sendiri menggunakan HP yang bermerek Oppo A74. Catatan dari saya, yaitu gambar di samping termasuk kategori makro, dan diberikan background bokeh untuk memperjelas point of interest gambar, yaitu bunga bagian depan. Gambar di samping diberikan color grading gelap mendominasi, namun kesan pagi hari tetap terasa. Itu karena saya menambahkan warna kuning pada color grading gambar tersebut. Inspiration by platform penyedia referensi foto. Kita lanjut. Nah, ini adalah gambar dengan judul Between the Bridge. Karyanya Wolfgang Haeckel. Kemudian beliau menggunakan kamera dengan merek Olympus EM1 Mark II. Kemudian untuk URL kalian bisa salin yang telah tertera di PPT saya. Catatan dari saya tentang gambar di samping yaitu gambar di samping menggunakan teknik negative space, di mana beberapa area dibiarkan kosong dengan tujuan untuk memperjelas objek utama, yaitu jembatan. Dan gambar di samping memiliki komposisi gambar yang pas, sehingga nyaman untuk dipandang, serta memiliki kesan simpel, minimalis, dan estetik. Aperture pada gambar di samping yaitu f/11,0, shutter speed-nya 1/284, focal length-nya 7,0 mm, dan ISO-nya 200. Untuk gambar selanjutnya, ini adalah gambar dengan judul Pluvia and Traditional. Ini juga karya saya menggunakan handphone saya. Catatan dari saya untuk gambar di samping yaitu gambar di samping bercerita tentang suasana pasar di malam hari yang sedang hujan. Dan color grading didominasi oleh campuran warna hijau dan biru agar memberikan kesan dingin.
Aperture dari gambar di samping yaitu f/1,7. Shutter speed-nya 1/30. Focal length-nya 4,71 mm. ISO-nya 789. Mari kita lanjut. Nah, ini adalah gambar seekor burung dengan judul Negative Space. Karya dari Alex Sitnov dengan menggunakan kamera Sony Alpha 6300. Catatan dari saya yaitu pengambilan angle gambar di samping adalah low angle, sehingga burung di samping akan terlihat tampak gagah. Gambar di samping menggunakan teknik negative space, sehingga gambar terkesan simpel dengan perpaduan biru langit dan burung yang bertengger di atas tong berkarat. Aperture dari gambar di samping yaitu f/6,3. Shutter speed-nya 1/800. Focal length-nya 210,0 mm. Dan ISO-nya 100. Kita lanjut. Gambar di samping yaitu gambar dengan judul Nothing of the Beauty of the Sapa Mountain. Karya dari Doug Badi dengan menggunakan kamera beliau yaitu Nikon D300S. Catatan dari saya yaitu komposisi gambar di samping menurut saya unik karena terdapat rumah yang tampak kecil yang dikelilingi oleh pohon dan alam yang hijau. Dan untuk pencahayaan pada gambar memiliki perbedaan, yaitu atas kiri berkabut dan bawah kanan kontras. Hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan fitur masking di Lightroom untuk mengurangi efek kabut yang telah diseleksi atau yang diinginkan. Aperture pada gambar di samping yaitu f/10,0. Shutter speed-nya 1/250. Dan focal length-nya 200,0 mm. Ini masuk nggak teman-teman suara saya dari tadi? Masuk. Masuk. Ini aku disuruh nunggu Bu Minar apa gimana ya? Udah selesai, Tan. Nanti kalau umumnya kita out langsung nanti itu ya masuk lagi pada yang sama ya. Nanti kita masuk lagi. Biasanya insya Allah bisa lah. Misalnya nggak, Saya kalau lanjut ya, Bu. lanjut aja. Kalau mati nanti kita masuk lagi ya. Baik. Catatan dari saya yaitu komposisi gambar di samping menurut saya unik karena terdapat rumah yang tampak kecil yang dikelilingi oleh pohon dan alam yang hijau. Dan untuk pencahayaannya pada gambar memiliki perbedaan, yaitu atas kiri berkabut dan bawah kanan kontras. Hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan fitur masking di Lightroom untuk mengurangi efek kabut yang telah diseleksi atau yang diinginkan. Aperture pada gambar di samping yaitu f/10,0. Shutter speed-nya 1/250. Dan untuk focal length-nya 200,0 mm. Untuk ISO 200. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, gambar di samping adalah pemandangan alam dengan judul Keswick Lounge. Karya dari Howard 1916. Beliau menggunakan kamera dengan merek Sony SLT-A57. Catatan dari saya yaitu gambar di samping termasuk kategori gambar landscape, di mana kategori ini memang dianjurkan untuk memotret alam agar memberikan kesan luas dan tak berujung. Hasil potret yang sangat indah yang berasal dari gabungan perahu, danau, bukit, serta pegunungan yang hijau. Aperture gambar di samping yaitu f/5,6, shutter speed-nya 1/100, focal length-nya 30,0 mm, dan ISO-nya 100. Dan gambar selanjutnya yaitu gambar sebuah burung dengan judul Spring Bird, karya dari Marielle de Valk dengan menggunakan kamera Nikon D5300. Catatan dari saya mengenai gambar di samping yaitu menurut saya komposisi dalam pengambilan objek gambar di samping unik karena terdapat kombinasi antara ranting pohon yang memiliki bunga-bunga kecil dan burung bertengger di atasnya, disertai background full bokeh dan termasuk gambar dengan teknik negative space.
Apertur dari gambar di samping yaitu f/5,6. Shutter speed-nya 1/1000. Focal length-nya 300,0 mm. Dan untuk ISO 360. Oke, kita lanjut yang gambar terakhir. Gambar terakhir yaitu menggambarkan tentang seorang dua anak yang sedang bermain wayang di pinggir sungai dengan judul Human Activity. Fotografernya yaitu JA Photography, kameranya tidak menyertakan, dan catatan dari saya terhadap gambar di samping yaitu hasil potret di samping memiliki momen yang sangat mengesankan, yaitu memainkan wayang sebagai kesenian tradisional di era modern seperti saat ini, yang saat ini sudah jarang ditemui orang bermain wayang. Dan untuk color grading menurut saya akan lebih baik jika warna kuning pencahayaan dan saturasi direndahkan sedikit agar memiliki kesan zaman dulu, namun tidak meninggalkan kesan zaman saat ini. Info tambahan yaitu fotografer tidak menyertakan setting kamera dan merek kamera. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun salah dalam pengucapan suatu kata, mohon dimaafkan. Dan semoga kalian dapat memahami apa yang saya presentasikan di sini. Dan dimohon teman-teman dan Bu Suminar untuk memberikan saran dan kritik yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya komen cepat aja karena waktu terbatas ya. Jadi ini alhamdulillah udah muncul karya-karya dan nggak kalah ya karya-karya dari Zahrani ini meskipun hanya pakai HP lah. Kemarin sudah jelaskan ya. Jadi kalau kita menguasai HP kita, ya, jadi kita maksimal. Meskipun HP kita sederhana, tapi kita bisa menguasai itu akan better ya. Nah, kalian alat canggih tapi nggak menguasai, nggak paham. Nah, itu malah bermasalah. Saya zaman dulu masih SMA itu cuma bisa menguasai Microsoft Word, tapi saya sudah bisa bikin macam-macam gitu loh ya, bikin cover CD, label CD, karena saya menguasai semua Microsoft Word itu nggak perlu menguasai Corel. Kalian tahu Corel, tapi kalian nggak paham juga, biasanya nggak berguna Corel kalian. Nah, caranya yaitu ya seperti teori yang saya kemarin materi kemarin ya, apapun alat kalian itulah yang terbaik. Kemudian yang harus kalian jadi respon visual ini yang saya tekankan respon visual. Kalian banyak referensi akan memunculkan respon visual gimana? Karena referensinya banyak. Pernah lihat foto-foto, pernah lihat oh, orang-orang hebat yang foto karyanya kayak apa. Nah nanti next kamu oh, ada situasi gini kamu langsung ambil momen itu. Jadi responnya cepat. Oh kok ini ya situasinya kayak ini ya. Oke tak foto lah. Kemudian kalian kreasikan seperti apa? Itu jadi kalian cepat gitu karena pernah lihat referensi. Kalau kalian nggak pernah lihat referensi ya, ini nanti setelah ini jangan stop cari referensi, jangan stop lihat-lihat, jangan stop googling, karena respon visual akan makin bagus, jadi cepat gitu. Oh ikut gini, oh lagi di pantai suasana kayak gini, ini oke ini ya. Kemudian ini yang saya beri kasih tambahan ada namanya state fotografi ya. State fotografi itu bukan yang benar-benar kalian nungguin anak main wayang gitu enggak, atau mungkin yang fotografi yang makro benda-benda kecil, binatang-binatang kecil itu benar-benar alami lagi semut lagi pelukan itu enggak, ada istilahnya state fotografi kita setting ya. Jadi anak lagi main kamu main wayang ya. Ini agar mungkin kayak main wayang tadi bisa mengkritisi masyarakat sekarang main kayak gini tuh nggak ada gitu. Jadi itu nanti istilahnya masuk ke stage fotografi, kita setting dalam rangka untuk mendapatkan karya yang baik dan sesuai keinginan kita mungkin lagi ingin mengkritisi sesuatu hal. Itu aja. Next ke presentasi berikutnya ya, siapa yang nomor 3? Saya, Bu. Ini langsung dimulai apa nunggu 9.40 gitu, Bu? Oh, mulai aja nanti kalau putus nggak usah sedih, nggak usah malu, langsung aja nanti berusaha join lagi semuanya juga kayak gitu ya. Ya, Bu, ya, Bu. Oke. Baik, Bu. Bentar, Bu. Setting.
Oh, udah bisa dimulai, Bu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tugas fotografi, yaitu melatih respon visual dengan mengomentari sebuah foto. Langsung saja ke foto pertama dengan judul In the Box. Foto ini diambil oleh fotografer bernama Patrick Milan dengan kamera Canon EOS 80D, di mana settingnya aperture f per 13,0, focal length-nya 56, shutter speed-nya 1/400, dan ISO-nya 500. Untuk link di situ bisa disalin aja ya. Lalu komentar dari foto ini adalah, dari segi pengambilan gambar terlihat sangat menarik dan tidak monoton, yang dimana foto pemandangan yaitu hanya pemandangan saja, tapi di sini foto ini ada orangnya gitu. Jadi foto ini terlihat tidak membosankan dan memiliki point of interest, terdapat orang yang sedang mengambil foto itu. Kekurangannya di foto ini hanyalah pada segi pencahayaan. Apabila fotografer berniat menunjukkan foto pemandangan, bisa lebih baik menggunakan warna yang colorful dan estetik, sehingga makna dari gambar itu dapat direalisasikan. Lanjut ke foto kedua. Sini ada foto dengan judul The Morning After Maslenica. Diambil oleh fotografer bernama Alexander Kremliansky dengan kamera Canon EOS M50 dengan setting aperture f/4, focal length 75 mm, shutter speed 1/500 dengan ISO 100. Untuk linknya bisa dilihat